Sebenarnya aku tak diam, seraya perhatikan jejak langkahmu. Walau terlihat diriku tak ada di dekatmu, semakin kau indah memperjelas setiap kelemahanku. Walau kau berharga sekarang, bukan untuk berdua. Hai pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One. Gue Rifki Khalif. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau cicat bareng Babe. Let's go. Halo Rifki, apa kabar? Halo Kak Rifki, baik, alhamdulillah. Oke, selamat datang di Babe One on One. Seneng akhirnya ketemu Rifki. Seneng juga. Nah, sekarang udah jadi penyanyi solo nih, udah resmi jadi penyanyi solo. Cuman kabarnya kan dulu lo anak band gitu ya? Anak band. Berapa lama sempat jadi anak band? Kalau pengalaman ngeband sih dari SMP udah mulai punya pengalaman ngeband. Mungkin dari SMP udah cukup lama. Oke. Nah sekarang resmi menjajaki karir sebagai solo. Apa sih perbedaan yang lo rasain gitu? Perbedaannya kalau di band mungkin dulu ketika gue dulu sama lagi lagi proses mencari ide inspirasi, mungkin kalau di band karena ada teman-teman di belakang kita bisa sama-sama sharing ide gitu ya. Kalau di solo sekarang ketika menemukan titik buntu lagi proses membuat lagu contohnya, jadi lebih terbatas aja gitu loh otak ke otaknya gitu. Jadi yang dulunya mungkin aku bisa namanya sharing sama teman-teman, sekarang nggak bisa, cuman sendiri aja. Nah untuk single baru lo ini, Cinta Yang Diam ini full lo bikin sendiri atau misalnya lo kolaborasi juga? Full lirik, nadanya full gue yang buat semua. Oke. Apa sih yang lo pikirin saat lo bikin lagu ini, saat lo nulis liriknya, lo bikin melodinya, apa sih yang lo pikirin? Yang dipikirin ya karena ini pengalaman pribadi, jadi ya tinggal jujur aja sama apa yang gue rasain waktu itu. Ya udah, kebetulan lagu ini juga cepat pembuatannya, secara nada, secara benang merahnya cepat, nggak sampai 1 jam kayaknya selesai, karena memang mungkin waktu itu lagi suasana hatinya lagi memungkinkan untuk membuat lagu. Oke. Dari lagu Cinta Yang Diam ini ada nggak sih mungkin potongan lirik favorit lo? Ada yang paling favorit buat gue itu dan sebenarnya kita jam semakin kau indah memperjelas setiap kelemahanku. Itu lirik favorit yang dari gue. Oke. Itu apa cerita di balik? Karena lagu Cinta Yang Diam ini sebetulnya kalau bisa dibilang ada unsur-unsur semi religinya ya Kak. Jadi ketika wanita itu memang aku anggap memang sosok yang indah, disitulah kelemahan aku sebagai laki-laki muncul. Jadi ya banyak dorongan-dorongan dari ya mungkin macam-macam lah. Karena dia saking indahnya dia buat aku gitu. Oke. Ini kayaknya ya, walaupun gue nggak mau banding-bandingin ya, tapi mungkin dengan gaya lirik lo yang khas gini gitu. Tapi kan pas awal kemunculan Divi kan selalu dibilang, wah ini ada keluarganya Ariel Noah nih gitu kan gitu. Nah ada nggak sih influence tertentu mungkin dari Ariel ketika lo sekarang menjajaki diri sebagai solois gitu? Maksudnya input dari Bang Boril ya? Ya mungkin, atau ada influence kalau kita mau memposisikan Bang Boril sebagai mentor atau guru, dia bukan tipe guru yang banyak bukan banyak guru yang banyak ngomongin teori, enggak. Dia lebih banyak diam, tapi dia lebih menunjukkan apa yang udah dia perbuat gitu loh, khususnya di musik gitu. Jadi dengan harapan mungkin gue bisa langsung mencontoh kedewasaan dia dalam bermusik, profesional dia gitu. Jadi kalau untuk div gini hampir nggak pernah. Kapan sih mungkin ada nggak sih
perasaan gue juga pengen kayak dia dulu, atau misalnya lo punya alasan lain kenapa lo memilih jalur musik gitu sebagai tujuan lo? Karena emang itu Kak, kebetulan satu keluarga dulu punya ketertarikan besar ke musik, punya ketertarikan cukup ini sama musik. Dan aku dari SD sebelum bisa memainkan alat musik, aku udah suka namanya ngebuat puisi, ngebuat lirik, terus dan walaupun waktu itu mungkin belum bisa memainkan alat musik, tapi aku udah merekam nada-nadaku sendiri di imajinasiku sendiri gitu. Nah, beranjak udah mungkin sudah sedikit besar, aku bisa mainkan alat musik, piano, gitar ya. Akhirnya makin giat lah membuat lagu, makin suka. Itu sih, karena memang berkarya gitu. Tadi kan Divki nyebut gitu Ariel juga sebagai mentor, walaupun bukan tipe mentor yang mungkin banyak memberikan masukan langsung gitu ya. Tapi ada nggak sih mungkin kayak pesan-pesan tertentu atau satu hal yang lo pelajarin dari dia yang sampai sekarang tuh pokoknya lo ingat banget, lo pegang terus? Pesan-pesannya paling itu, yang paling terngiang-ngiang, buat lagu enak sebanyak-banyaknya. Itu doang, itu cuma gitu doang. Kalau sekarang kan lagu banyaknya udah banyak banget ya. Udah banyak banget, tapi dia pokoknya yang penting berkarya gitu. Berarti kan Divki sebenarnya dari dulu udah banyak banget nih tabungan lagunya. Kalau boleh tahu udah berapa tuh tabungan lagunya sebenarnya? Mungkin 500 ada kali. Kalau kita mau hitung dari awalnya dari SD aku udah buat lagu, mungkin ada lebih dari 500-an kayaknya ada. Lumayan banyak. Dan lagu-lagu itu lo simpan aja atau lo bikin ke orang-orang lain kah atau gimana? Bagian besar masih tersimpan. Tidak ada data pribadi itu sendiri. Masih belum keluar. Kalau misalnya jangan Ariel lagi nih nyebutnya ya. Iya, jangan lagi. Siapa sih kayak musisi yang beneran jadi apa ya? Panutan lo gitu. Ya. Nyebut Ariel lagi. Kalau di Indonesia musisi yang jadi panutan gue dalam menulis lagu itu Tulus. Gue suka banget sama apa yang dia tulis, nada-nadanya dia. Menurut gue lirik dia tuh nggak biasa, sederhana tapi nggak biasa. Mungkin bisa video message ke Tulus, siapa tahu nonton Babe One on One. Silakan Bang. Manggilnya apa nih? Mas Tulus. Halo Mas Tulus, ajakin aku collab dong. Udah itu doang ya? Udah itu aja. Usaha dulu ya, yang penting ya. Goals lo ini sekarang apa sih, Divki? Apa kalau pengen bikin full album gitu? Atau misalnya lo mau menjadi musisi tipe yang, oh ini satu album pokoknya harus lagunya semuanya gue yang bikin? Itu bisa juga. Gue mau buat, gue tuh kan intinya, gue tuh orang yang suka bercerita sebetulnya. Tapi bercerita lewat karya. Emang mungkin gue jarang bercerita lewat omongan, tapi gue bercerita lewat apa yang karya yang udah gue buat gitu. Jadi gue menganalogikan sebuah album itu adalah sebuah buku bagi penulis gitu sih Kak. Jadi gue pengen membuat sebuah album yang secara tema punya konsep gitu. Itu sih goalsnya. Okay. Jadi bisa gue katakan Cinta Yang Diam ini chapter satunya gitu ya? Chapter satunya. Nanti ada sequelnya lagi. Dan gue dalam waktu dekat ini bakal ada single terbaru Kak. Mudah-mudahan bisa lebih booming ketimbang Cinta Yang Diam. Apa bedanya dengan Cinta Yang Diam ini? Kita kan ngomongin chapter kisahnya. Yeah. Ini kisahnya yang apa lagi nih yang? Kalau Cinta Yang Diam ini, kalau untuk lagu yang baru ini mungkin lebih solo ya musiknya ya, karena memang Cinta Yang Diam ini sebenarnya kemarin itu, kalau Cinta Yang Diam ini musiknya itu sudah datang dari musik gue dulu zaman gue ngeband, tinggal dirubah-rubah sedikit sama teman-teman Noah gitu. Nah kalau yang lagu yang baru yang sebenarnya keluar itu mungkin lebih gue aja kali gitu Kak, lebih warnanya lebih tanpa ada pengaruh dari banyak orang gitu.